warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat para pecinta domba Garut semuanya. Di postingan kemarin saya pernah bilang mau cek harga calon indukan, dan kebetulan ini lagi banyak sekali stok di sini ya. Ini semuanya penuh ke sana, 2 baris ini di kandang koloni ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan pemiliknya, yaitu Kang Sidik lagi, untuk meminta informasi-informasi dan sekaligus cek harga. Barangkali para pecinta domba Garut ada yang berminat atau lagi mencari calon-calon indukan domba Garut untuk diternak. Di sini sekarang ada berapa ratus ekor nih? Ini di kandang ini kurang lebih sekitar 100-an lah. 100 ekoran. Ya. Kalau ini kan lokasi kandang koloni ayah. Ya. Kebanyakan ini dantenan. Dantenan, indukan juga ada. Pokoknya ya dari yang lagi kosong, masih kosong, sampai yang hamil muda di sini. Ntar hamil tua pindah lagi gitu. Awalnya emang dulu AA berangkat ternak itu langsung banyak seperti ini atau gimana? Enggak, dulu cuma 2 ekor lah. Bibitan itu? Ya, 2 ekor. Ya awalnya kan dimitrain di petani ya. Iya. Ya yang namanya petani kan kadang ada yang ngurusnya bagus, ada yang jelek gitu, ya udahlah diambil lah gitu kan. Dikembangin sendiri, beranak, anak yang betinanya nggak dijual, yang jantannya dijual, beliin lagi induk gitu aja. Kan ini belum difokusin dulu ke usaha ya. Iya. Jadi kalau misalkan beranak nih, misalkan sepasang, Iya. betinanya simpen, Iya. jantannya jual, beliin lagi betina dari luar indukan gitu. Oh, iya. Jadi terus aja nambah, asal kuat puasa dulu lah. Jadi hasilnya kita beliin lagi Ya, gitu. kecuali modal kita udah kuat, ya baru itu mah kan beda lagi lah gitu. Kalau saya kan dulu waktu masih kuliah, ya masih ibaratnya kalau tanggungan kan masih dari orang tua gitu kan. Iya. Nah, ini domba punya tabungan biar gimana caranya udah selesai kuliah atau nggak pas masih kuliah udah tingkat akhir misalkan, ini domba udah Ngasih hasil? Ya udah ngasih hasil lah. Siap. Nah buat pemula nih buat pemula sebaiknya kalau mau beternak domba Garut nih, bibitnya itu sebaiknya jumlahnya itu berapa ekor bibitnya? Kalau lebih enak gitu, lebih leluasa. Kalau lebih leluasa mah bisa berangkatnya dari 20 ekor. 20 ekor. Ya, enak gitu. Jadi tiap bulan mungkin bisa punya penghasilan ya. Gitu. Dari 10 ekor bisa nggak? Bisa kekejar gitu. Bisa. Cuman kalau pengen lebih banyak lagi, berarti memakai cara yang tadi AA lakukan gitu ya. Jadi anak betinanya disimpan, anak jantan dijual, dibeliin lagi. betina, Oh, siap. gitu. Nah, sekalian nih, kita langsung aja Ya. ke pokok masalahnya nih. Kan di luaran sekarang domba Garut nih lagi rame-ramenya ya, banyak yang ternak. Ini barangkali para pecinta domba Garut nanti ada yang butuh nih buat dijadikan hewan ternak gitu. Indukan-indukan yang ada di sini atau calon-calon indukan yang ada di sini. Saya mau minta penjelasan soal harga atau cek harga nih, AA di sini menjualnya mulai dari nominal harga berapa nih, A? Kalau daraan itu tergantung sama kualitasnya ya. Ya. Kalau misalkan yang ternakan saya kan ibaratnya tahu induknya, tahu pejantannya gitu kan. Biasanya kalau daraan itu di 2,5 ke atas lah. 2,5 ke atas. Ya, kecuali kalau yang saya ngambil dari mitra-mitra saya gitu kan, yang ibaratnya grade-nya menengah lah gitu kan, menengah ke bawah lah. Yaitu bisa kurang lebih
2000-an lah, 15-2000-an kalau yang darah-darah segede gini lah. Antara 1,5 juta sampai 2 juta gitu. 2 jutaan lah kurang lebih sekitar gitu. Ya. Kalau misalkan ada yang butuh yang sudah dipijah nih, AA sendiri di sini suka menjualnya. Kalau yang lagi hamil nih misalkan. Ya, kalau ada stoknya dijual aja. Dijual aja. Dijual aja. Itu kisaran berapa, A? Ya tergantung juga sih ya. Biasanya kalau misalkan yang udah kelihatan mah bisa nyampe 4 ke atas lah. Kalau udah kelihatan Ya, besar gitu ya. Kalau hamil muda nih, A? Kalau hamil muda saya nggak pernah bilang itu hamil ya. Soalnya ini bilangnya paling ini udah dikawinin, nggak tahu Ya. jadi nggak tahu enggak. Nah ini tanggal kawinnya, ini pejantannya paling gitu. Oh, berarti masih 50-50 ya? Ya, Antara jadi sama kan enggak. kalau yang udah saya nggak berani bilang positif tuh, takutnya kan nggak jadi. Iya, benar. Kalau misalkan kalau udah yang susunya turun, nah itu mah kan udah pastilah ibaratnya 90% Jadi gitu bakalan ya. anakan Iya. gitu. Kan A sering juga ya ikut di kontes Ratu Bibit. Sebenarnya kalau saya ikut pestok itu baru pemula lah dianggapnya ya, pemula. Cuman sebelum itu ya saya banyak belajar dari teman, dari juri Iya. juga. Oh ini kayak gimana, ini harus kayak gimana. Jadi sebelum mulai itu belajar dulu. Nah sekarang barulah dipraktekin ya alhamdulillah gitu. Iya. Kalau ibaratnya materinya udah mateng di awal, pas praktek itu ya nggak sia-sia banget lah gitu. Siap. Soal Ratu Bibit nih. Ya. Kalau Ratu Bibit itu khusus dikoleksi atau gimana? Ya kalau misalkan emang harganya sesuai keinginan, ya siapa enggak gitu. Oh, dilepas aja. Lepas aja. Berarti A di sini punya 2 ekor kan? Ya 2 ekor yang udah punya titel mah gitu. Yang satu itu di kontes Jawa Barat, Jawa Barat. waktunya itu di Indramayu ya. Ya, Itu juara berapa, A? juara ketiga. Juara ketiga. Ya. Terus yang kemarin se-Kabupaten Sumedang itu juara pertama ya. Pertama ya. Nah, domanya yang sebelah mana, A? Ada sebelah sini ya. Di kanang paling ujung berarti ya. Ya. Yang ini yang ada tanduknya ya, ya. Ya yang paling besar. Ini baru berapa kali beranak, A? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Sekarang lagi ya mudah-mudahan lagi hamil lagi nih sama si Master. Ini lagi hamil lagi sama Doma Si Master, si Master yang tadi. Ya. Oh, siap. Kalau yang satunya lagi yang pestok di Indramayu waktu se-Jawa Barat itu sebelah mana? Ada dipisah di kandang bersalin. Oh, lagi hamil? Ya, lagi hamil. Bisa dilihat, A? Boleh. Nanti ke sini lagi, ngobrolnya di sini lagi, A. Oke, siap. Ini sudah berapa bulan, A, kalau yang ini? Ini tuh sudah 3 bulan setengahan lah. 3 bulan setengah. Ya. Menurut informasi nih dari Kang Sidik, kedua Ratu Bibitnya ini juga untuk diperjualbelikan jika harganya itu sesuai dengan keinginan pemilik, ayah. Ya. Siap, Kalau Pak. misalkan nggak sesuai ya udah dikoleksi aja gitu. siap, Pak. Oke, A, kita balik lagi ke kandang koloni, A. Ngobrolnya di sana, A. Siap. Nah, mungkin nih, A, bisa ngasih tipsnya sedikit, Bu, cara memilih indukan nih, calon indukan nih yang bagus menurut AA nih. Mulai dari ciri fisiknya mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Paling dari bobokong sama tulang biasanya itu pengaruh ya, sama itu puting susu. Oh, puting susu. Puting susu kalau yang saya alamin mah kalau puting susunya panjang biasanya kan gede tuh. Iya. Itu biasanya susunya banyak. Yang saya alamin itu mah ya. Iya. Susunya banyak dan nggak harus gede sih kalau buat bibit. Dan nggak harus bertanduk gitu. Ya kalau gede sih ukurannya kan udah ditentuin ya. Kalau standar SNI kan kalau nggak salah itu 37 apa 35 ke atas gitu kan. Iya, 35,5 atau 36,5 ya? Ya gitu ke atas kan. Nah nggak harus yang kayak kalau di orang-orang kan kelas A, kelas B, saya nggak tahu itu kalau Sama A. bibit gitu kan. Soalnya kan nggak ada standar. Iya, nggak ada benar-benar. itunya kan.
cuma ada yang standar SNI bibit unggul ya sekian. Iya. Kalau yang saya alami gitu, jadi nggak perlu terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga gitu. Tapi kalau yang kecil keturunannya bagus juga nggak masalah gitu. Oke, A, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat para pecinta domba Garut semuanya. Terus A juga makin sukses. Terima kasih buat waktunya. Ya, sama-sama. Oke, buat para pecinta domba Garut, itu mungkin obrolan kita sama pemilik peternakan Amarta yang berada di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan buat para pecinta domba Garut semua, silahkan bagi para pecinta domba Garut, barangkali ada yang berminat, silahkan Anda bisa langsung atau menghubungi ke nomor kontak Kang Sidik. Terima kasih buat semuanya. Tetap jaga tali silaturahim. Salam satu hobi, Simaing Simadogar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.